Ini adalah This is dari Kriptomologi episode ke-42. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is dari channel. Dan hari kita masuk ke segmen This is dari Kriptomologi. Buat kalian belum tahu, ini adalah segmen membahas cryptocurrency, khususnya Bitcoin dan juga altcoin lainnya. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, terus nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jadi kalian jangan transfer atau kalian kasih duit ke mereka gitu ya. Nanti itu adalah penipuan ya. Nah, hari ini kita akan bicara tentang cryptocurrency lagi. Kalau misalnya dilihat dari gambaran besarnya, pergerakan dari cryptocurrency khususnya Bitcoin itu masih masih ada di dalam fase sideways, teman-teman ya. Dan di hari Rabu, teman-teman, pada saat video ini dibuat ya, itu harganya tuh masih di sekitaran 39 ribuan ya. Dan bagaimana untuk kondisi Bitcoin ke depannya dan juga altcoin bagaimana ke depannya juga, seperti biasa gue akan bahasnya dalam monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih berinteraksi dengan chart. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan hari ini kita akan bahas kriptomologi lagi. Ya, seperti biasa gue akan bahas tentang Bitcoin tentunya dan juga altcoin lainnya ya. Dan karena ini gue pakai kriptomologi, gue membahasnya dengan menggunakan tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa secara teknikal, baik itu kripto maupun saham. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek nih tradingview.com. Daftar aja gratis ya. Terus kalau udah daftar gratis, kalian ke bagian chartnya langsung bisa menikmati fitur-fitur yang luar biasa untuk charting tools ya teman-teman. Dan juga kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih pro lagi, kalian bisa cek link yang ada di description di bawah. Kalian klik link tersebut, terus kalian tinggal pilih kalian mau beli yang pro yang mana gitu ya. Keuntungannya apa yang pro? Kalian bisa mendapatkan penggunaan indikator lebih banyak ya. Jadi kalau yang gratis itu dibatasi 3. Kalau misalnya kalian pro itu udah nggak terbatas. Kalian mau kalau nggak salah bisa sampai berapa ya, 5 atau 8 gitu ya. Saya lupa ya. Cuman kalian bisa lebih banyak intinya. Terus kalian backtestnya juga lebih lengkap. Kalian bisa intraday. Kalau misalnya yang free itu cuman daily doang kalau nggak salah ya. Seperti itu. Jadi langsung saja kalian tinggal cek linknya di bawah. Nah, hari ini kita bahas kripto. Gue akan mulai seperti biasa dari market cap-nya ya teman-teman ya. Market cap daily-nya kalau misalnya kita perhatikan di sini itu lagi sideways teman-teman, dan cenderungnya itu ke bearish. Kenapa? Karena ini descending triangle ya. Kalau dari chart pattern-nya ini descending triangle yang mana dia tendensinya bisa tembus ke bawah ya. Tetapi ya, karena kripto ini masih fluktuatif sekali ya dibanding kalau melihat dengan kejadian-kejadian global yang terjadi sekarang itu, maka level yang bisa diperhatikan itu adalah kalau misalnya dia bisa break di bawah 1,6 ya, 1,64 atau 1,65 triliun, itu bisa ke bawah ke level 1,5 triliun ya. Tapi kalau dia bisa break ke atas ya di atas 1,82 ya, 1,82 triliun, itu masih bisa kejar ke level kurang lebih di 1,995 atau sampai 2T ya, seperti itu. Jadi range-nya itu bergeraknya memang masih sideways di situ-situ aja ya untuk si cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kalian, terutama buat kalian yang mau hold panjang, lebih baik agak berhati-hati ya. Nanti kalau misalnya dia sudah bikin low baru kalian mungkin bisa untuk mencari posisi ya. Jadi kalau misalnya dia bisa turun 1,5-nya bahkan ditembus ya, mungkin saja dia bisa ke level sekitar 1,25 ya, 1,25 triliun. Oke, seperti itu. Itu untuk gambaran dari market cap cryptocurrency total ya. Sekarang kita lihat ke yang altcoin-nya teman-teman ya. Nah, yang altcoin juga sama, dia descending triangle juga. Kalau misalnya kita lihat ya, dia ini menyerang ke bawah, ininya horizontal, itu tanda dari descending triangle, yang mana penembusannya juga tendensinya bisa lebih ke bawah gitu ya. Dimana dengan supportnya itu di level 928. Jadi kalau kalian perhatikan harganya atau market capnya ini break di bawah level itu berbahaya untuk si altcoin ya, seperti itu. Kalau terjun bisa kemana? Ke 860-an, 860 billion itu target pertama. Terus kemudian yang kedua itu bisa di level kurang lebih di 750 ya, 740 sampai 750 billion. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dia bisa break di atas 1,08 triliun, itu bisa kejar ke level 1,138 yang mana menjadi tahanan dia berikutnya ya. Jadi untuk market cap-nya seperti itu. Volumenya juga tidak ada yang menarik, belum ada yang menarik sama sekali. Dan kalau lihat dari tendensinya ini, memang ini kan sudah membuat lower low terus ya. Jadi ini tetap sideways yang ada di sini, itu tendensinya breaknya ke bawah gitu ya. Itu dari market cap altcoin. Sekarang kita ke koinnya. Yang pertama tentunya Bitcoin, nih kita lihat.
Nah, Bitcoin ini juga masih dalam fase yang sideways banget ya, kalau kalian bisa lihat dari tanggal 11 Januari sampai sekarang itu geraknya di range itu aja ya. Jadi pergerakan range itu dari 35.000 sampai ke 45.000 ya. Itu range pergerakan dari si Bitcoin ini sendiri. Dan ini di hari Rabu pada saat video ini dibuat ya, mungkin besok nih agak berubah sedikit karena kalian bisa lihat ya di chartnya ya, dia di hari Rabu sempat ditarik ke atas 41.500 high-nya di satu hari ini. Kemudian dia dijatuhkan lagi atau di reject lagi sampai ke level sekarang 39.100 ya. Tandanya apa ya? Tandanya di bagian di angka 42.000 itu masih ada seller yang cukup besar ya. Kalau misalnya kita perhatiin di sini dari candle atau dari price story-nya, kita lihat candle kenaikannya besar-besar tapi langsung dihantam lagi sama candle bearish besar. Itu artinya rejection ya. Yang mana itu tidak terlalu bagus untuk pergerakan harga yang ke arah bullish. Jadi dia lebih tendensi lebih ke bearish seperti itu. Level yang diperhatikan untuk Bitcoin ini yang perlu dijaga sama dia itu adalah sekitar 36.900 ya. Itu adalah level. Kalau dia bergerak di bawah itu teman-teman, ini bisa menjadi sesuatu yang cukup lumayan berbahaya buat Bitcoin ya. Oke, seperti itu. Dan kalau misalnya kita perhatikan juga, kalau dia break ke bawah ini penurunannya masih bisa sampai mana? Sampai ke 31 ribuan, yaitu jadi target penurunan Bitcoin sampai situ. Oke. Nah, itu untuk yang skenario jeleknya. Tapi kalau yang bagusnya gimana ya? Kalau misalnya kita perhatikan dia let's say sampai ke 36.600 ini dia mantul lagi ke atas ya, dan dia tetap targetnya itu tuh masih di 45.000. Jadi selama dia masih belum break 45.000 ya, itu dia akan di situ-situ aja. Jadi kalau misalnya kalian bisa melihat Bitcoin itu bertahan di atas 45.000 ya, nah itu baru bullishnya bisa terlihat ya. Dan jangan lupa 45.000 itu masih stage awal untuk belum konfirmasi dia pasti bullish ya. Karena di level 51.500 itu juga ada resistance yang cukup kuat untuk si Bitcoin. Oke, seperti itu untuk Bitcoinnya. Sekarang kita ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum ini sendiri ini juga persis sama dengan tadi ya, crypto altcoin indeksnya seperti itu, dia descending triangle seperti ini. Yang mana level yang harus diperhatikan itu adalah 2.500. Kalau dia break di bawah 2.500 ya, dia bisa balik lagi ke 2.320-an ya. Dan kalau itu lagi di break ke bawah, dia bisa menjemput harga di level 1.950 sampai ke 2.000. Oke, itu untuk Ethereum. Itu jadi masih cukup hati-hati ya. Jadi kalau dilihat dari structure-nya juga, dari codingnya juga, dia terus membuat lower low ya, masih membuat lower high terus-terusan dan lower low. Itu tandanya marketnya masih bearish ya. Dan kalau misalnya kita perhatikan, harga sekarang itu berada di level bawah level structure sebelah sini, yang itu di bawah 2.750, yang artinya tekanannya masih bisa bearish ke bawah. Itu negatifnya. Sekarang positifnya gimana? Kalau misalnya dia bisa break level 3.238 sekali, dia bikin higher high dan bisa bertahan di atas itu ya selama beberapa candle, mungkin 2-3 hari. Terus dia melakukan koreksi lagi ke bawah di level 3.000, kalian mungkin bisa buy ya, karena itu jalur bullishnya atau transisinya sudah mulai terjadi di sana gitu ya. Itu untuk Ethereum US dollar seperti itu. Sekarang kita cek Solana US dollar. Untuk Solana ini juga mirip-mirip ya, tetapi pattern yang terbentuk di sini lebih bagus ya. Kenapa? Karena dia bikin falling wedge seperti ini, yang harusnya falling wedge itu adalah dia ke atas ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk Solana seperti ini, lihat batas bawahnya itu sebenarnya di 81.000 ya, di 81,76 maksud saya ya. 81,5 ya, itu batas bawahnya. Dan kalau misalnya dia bisa break di bawah 74,6 ya, itu berbahaya teman-teman ya. Itu akan berbahaya, dia bisa ngejar level di angka sekitar 50-an ya. Tapi kalau misalnya dia bisa break falling wedge, jadi dia break ke atas, yaitu break di atas 94,9 atau 95 ya, bertahan di atas level 95, mungkin dia bisa bergerak ke 117 lagi, balik ke 117 ya. Jadi itu yang diperhatikan levelnya. Yang pertama, kalian perhatikan level resistance 95. Kalau dia bisa break di atas itu 117, itu bisa tercapai. Tapi kalau misalnya dia break di bawah level let's say sekitar 70 ya, 73, 72, itu dia bisa terjun lagi ke bawah, mungkin ke level sekitar 50-an. Oke. Itu untuk si Solana ya. Dan kalau misalnya kita perhatiin juga, ini cukup bagus ya dari volumenya. Kenapa? Karena dia turun nih, ada falling wedge, terus volumenya juga ikut turun. Itu artinya apa? Penurunannya ini mungkin akan segera reversal. Tapi
tetap saja di kondisi volatility ini ya tetap money management yang bagus. Kalau saya sih saya sudah nandain area ini ya. Ini area buy saya ya. Jadi kalau misalnya saya buy di sini nanti dia break di bawah 66 ini saya udah buang aja gitu ya. Itu rencana kalau saya seperti itu ya kan. Cuman gara-gara di falling wedge dan volumenya decreasing ya, artinya volume yang decreasing ini volume bearish yang decreasing gitu ya. Saya tinggal tunggu satu momentum ke atas yang cukup lumayan. Untuk Solana seperti itu. Berikutnya kita lihat BNB US dollar. Nah untuk BNB ini ya kalau misalnya kita perhatikan dia juga sama descending triangle yang mana di banyak rejectionnya. Ini bisa jadi memang ya tadi ya seperti Ethereum ya, Solana dan lain-lain sama. Di bagian sini dia memang sudah ada support, sudah mendekati level support yang kuat. Makanya tadi saya bilang kalau support kuat ini di break, berabe teman-teman, dia bisa ke bawah. Kalau BNB kasusnya gimana? 341-nya di break, itu kasusnya bisa ke level kurang lebih di 280-an lagi gitu loh. Jadi 280 sampai 300, oke. Jadi 341 ini jangan sampai di break sebenarnya ya, itu cukup berbahaya ya. Dan kalau bagusnya lagi kalau misalnya ini kan ada area SND ya. Kalau dia bisa bergerak di atas ini yang mana dia sekaligus break, dia punya trend line-nya di sebelah sini kecil. Itu di atas 407 lah ya, 405, 406 di atasnya itu. Jadi 410 ya. Itu kalian bisa melihat nanti BNB bisa mungkin naiknya dulu sampai ke 470 sampai 480-an ya, seperti itu. Dari volumenya ini juga belum ada yang menarik ya. Kalau tadi Solana bagus tapi yang Binance ini belum terlalu menarik. Oke, untuk Binance seperti itu. Sekarang kita XRP, lihat ya. XRP ini adalah yang lagi hot diomongin ya karena kabarnya pertentangan dia dengan SEC ini sudah mulai menampakkan hasil yang bagus untuk XRP gitu ya. Nah anyway, XRP ini kalau misalnya kita lihat dia ngebuat flag seperti ini dan dia sudah di break ya, tetapi banyak rejection di area SND di atasnya ini ya. Ini ada SND di SND sini ya, di sebelah sini kalau misalnya kalian perhatikan, nah sebelah sini ya. Ini bisa dilihat ya, ini banyak harga bereaksi di sini termasuk yang terakhir di hari tanggal 12 Maret kemarin dia rejection dan dia turun lagi. Jadi PR-nya si XRP ini dia adalah harus balik lagi naik ke atas ya. Jadi dia nggak boleh break di bawah 0,70 lagi, harus bertahan di atas itu. Untuk dia break ke atas sampai di atas 0,86 dia bertahan di atas itu akan sangat bagus sekali untuk XRP. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, Bang, kalau saya belum beli saya mau beli di mana? Kalau saran saya kalau kalian mau buy yaitu di angka ya ini ya di 0,7 ini ya. Jadi 0,7 ini kalian buy. Kalau dia break ke bawah lagi kalian cut loss dulu, terus kalian ambil lagi nanti di 0,61 ya. Itu adalah cara terbaik untuk kalian ambil XRP. Dari volumenya dia juga belum ada yang menarik, flat aja ya, belum ada satu tendensi yang bisa dilihat ya. Kalau kayak Solana tadi jelas ya dia decreasing, kalau ini masih random ya. Jadi masih mix ya teman-teman ya. Jadi ini belum ada yang menarik untuk dilihat. Oke, untuk XRP seperti itu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman yang mau gue bahas. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian ya. Ingat sekali lagi, cryptocurrency pada saat kondisi seperti ini sangat beresiko tinggi. Ya karena pada dasarnya memang kripto itu volatility tinggi sekali ya. Dipacu juga sama berita-berita yang negatif ya, seperti misalnya kripto mau di virtual currency mau diblok di euro gitu ya. Banyak berita-berita negatif yang memberatkan cryptocurrency. Tapi kalau dilihat dari dari perjalanan kripto selalu dia bertahan ya. Jadi mau beritanya seperti apapun ya, mau beritanya menyeramkan seperti apapun, dia selalu survive ya, walaupun dia sempat mengalami dump ya, tetapi intinya dia bakal mantul lagi dan balik lagi untuk membuat rentang harga yang lebih tinggi. Oke. Jadi sekali lagi, money management penting di dalam trading apapun, terutama di kripto dengan resiko seperti ini, jadi perhatikan itu. Terima kasih teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang cryptocurrency, khususnya tadi Bitcoin dan juga altcoin yang sudah gue bahas beberapa. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat tentunya untuk kalian ya. Dan sekali lagi gue mau ngingetin buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan nanti kita bisa diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook dan juga Instagram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati. Gue pribadi tidak pernah punya program investasi apapun, baik itu titip dana atau apapun itu. Jadi harap hati-hati kalau misalnya kalian disuruh transfer, jangan sampai transfer karena itu adalah penipuan.
Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, kripto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.